Hai semuanya, nama saya Sofiatun Nikma. NIM saya 201161610041. Program studi yang saya ambil adalah Manajemen Rekayasa. Saat ini saya semester 8. Alasan mengambil mata kuliah Manajemen Kontrak karena untuk memahami perbedaan manajemen kontrak dan berbagai jenis kontrak yang akan digunakan. Selanjutnya, apa saja yang sudah diperoleh dari mata kuliah manajemen kontrak? Yaitu berbagai jenis kontrak yang akan digunakan sebelum menyetujui sebuah kontrak tersebut. Selanjutnya, perbedaan antara istilah manajemen kontrak dan dengan pembentukan kontrak adalah pengaturan di mana kendali operasional suatu perusahaan dipegang oleh kontrak di perusahaan terpisah yang melakukan fungsi manajerial yang diperlukan dengan imbalan biaya. Kontrak manajemen melibatkan tidak hanya menjual metode melakukan sesuatu seperti dengan waralaba atau lisensi, tetapi melibatkan benar-benar melakukannya. Kontrak manajemen dapat melibatkan berbagai fungsi seperti operasional teknis dan fasilitas produksi, manajemen personalia, akuntansi, layanan pemasaran, dan pelatihan. Selanjutnya, kapan seorang membutuhkan sebuah kontrak? Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Secara hukum, perusahaan tidak boleh memperkerjakan karyawan tanpa adanya perjanjian kerja. Jelaskan tahap-tahapan manajemen kontrak. Terdiri dari 2 tahapan, yaitu yang pertama, pembuatan kontrak. Pada tahap ini kedua belah pihak harus membuat identifikasi kebutuhan pembuatan lingkup kerja, evaluasi risiko, membuat rencana pengelolaan kontrak, dan penilaian dan penunjukan kontraktor atau pihak lain sebagai eksekutor proyek. Yang kedua, pelaksanaan kontrak harus dilakukan pengelolaan dokumen eksekusi, pengadaan barang-barang atau jasa, penanganan perselisihan, monitoring kerja, audit hasil kontrak, dan penyelesaian kontrak. Selanjutnya, mengapa sebuah kontrak menjadi hal yang penting dalam perjanjian? Ada 5, yaitu yang pertama, untuk tidak ada terjadinya konflik kepada belah pihak. Yang kedua, sebagai alat bukti dalam perjanjian. Yang ketiga, media untuk melakukan kerjasama. Yang keempat, untuk meningkatkan bisnis. Yang kelima, kepastian hukum. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan manajemen kontrak? Yang pertama, pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua, jangka waktu. Yang ketiga, lingkup kerja antara lain tujuan, peralatan, lokasi, penangguhjawaban kontrak, kriteria pencapaian, dan proses monitoring. Yang keempat, tata cara untuk pembayaran. Yang kelima, proses penyelesaian konflik kontrak. Yang keenam, proses perubahan terhadap kontrak. Yang ketujuh, proses penghentian tahapan kontraknya. Yang kedelapan, kondisi yang sangat-sangat darurat. Ada berapa macam jenis kontrak yang biasa digunakan di Indonesia? Antara lain, kontrak lumpus merupakan kontrak yang menyatakan bahwa harga keseluruhan yang akan dibayar oleh pihak owner kepada pihak kontraktor untuk sejumlah pekerjaan konstruksi nilai pasti akan disepakati di awal sebelum masa konstruksi dimulai. Yang kedua, kontrak harga satuan merupakan kontrak yang menyepakati harga dari suatu atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi tertentu dengan volume pekerjaan yang masih berupa perkiraan. Yang ketiga, kontrak gabungan lumpus dan harga satuan merupakan yang ditentukan disepakati bersama antara owner dan kontraktor. Yang keempat, kontrak presentase merupakan kontrak akan menerima bayaran dengan jumlah yang sama dengan pengeluarannya untuk pekerja yang diselesaikan
yang diselesaikan ditambah dengan biaya overhead atau keuntungan bagi kontraktor dihitung dari persentase dari nilai pekerja tersebut. Yang terakhir adalah kontrak terima jadi yang menyepakati bahwa harga yang dibayar oleh pihak owner kepada pihak kontraktor untuk sejumlah pekerja konstruksi nilainya pasti dan disepakati di awal sebelum masa konstruksi dimulai. Siapa saja yang berhak melakukan proses kontrak tersebut? Menurut saya, yang memiliki wewenang ialah yang memiliki perusahaan tersebut. Yang terakhir, pertanyaannya adalah, apa saja yang membuat sebuah kontrak dikatakan tidak valid? Tidak valid karena tidak sesuai dengan adanya undang-undang negara Indonesia yang berlaku. Terima kasih atas semua.